Beyond Time, bab 434-435. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sang kapten begitu terkejut sehingga ia tidak benar-benar mengerti maksud Suking. Apa hubungannya denganku? Apa kau mencoba pamer, King kecil? Jika bukan karena suratku itu. Suking menatap kapten. Kapten berdeham. Seandainya bukan karena suratmu itu. Kapten tiba-tiba tampak sangat serius. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus memberimu beberapa kritik yang lebih membangun. Sejujurnya, aku sudah mengatakan hal yang sama sejak lama. Kita para kultivator harus hidup sendirian di dunia. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mengembangkan kemauan yang kuat. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mengembangkan kepercayaan diri yang sejati. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menghadapi kesulitan hidup dengan percaya diri. Wanita, mungkinkah mereka sebaik apel? Kapten menggigit apelnya dengan ganas, matanya berkilauan penuh cemoohan. Wanita itu seperti batu besar yang menghalangi jalan kita ke depan. Seperti gunung, mereka seperti belenggu yang mencegah kita menghunus pedang. Tidak, mereka seperti neraka. Kau benar-benar harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan seperti kakak ketiga. Maksudku, ayolah. Semua nasihatku tadi tentang Ark Immortal Plumdark hanyalah candaan yang tidak berbahaya. Suking mendengarkan penilaian kapten dengan saksama, dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Akhirnya, dia mengangguk. Kau benar, kakak sulung. Kalau begitu, kurasa aku tidak akan memperkenalkanmu kepada teman Ark Immortal Plumdark. Sang kapten sangat terkejut hingga matanya membelalak dan ia berhenti memakan apelnya. Apa yang baru saja kau katakan? Memperkenalkan aku. Suking mengangguk meminta maaf. Itu kesalahan saya, kakak sulung. Belum lama ini, Senior Lee, atau lebih tepatnya Lee Sitao dari Istana Administrasi, meminta saya untuk mengenalkan seorang teman pria kepadanya. Karena kurangnya pengalaman hidup, saya hampir mengenalkanmu. Untungnya saya tidak melakukan apapun yang dapat memengaruhi tekad dan kepercayaan dirimu yang teguh. Lee Sitao, nama yang bagus. Apakah dia cantik? Dengan ekspresi terkejut, Suking mengangguk dan berkata, dia baik-baik saja. Mata sang kapten berbinar, tetapi ia segera mengendalikannya. Sambil berdiri, ia menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menghela napas. Adikku, sebagai kakak tertuamu, aku sudah hidup sendirian di dunia ini selama 26 tahun, yang agak berlebihan. Ia berbalik dan menatap Suking. Suking ragu-ragu, kita para kultivator seharusnya hidup menyendiri di dunia ini. Dengan nada yang sangat muram, kapten berkata, kita para petani harus hidup sesuai dengan pepatah berikut, di antara cinta, hukum, kekayaan, dan tanah, orang bijak memandang cinta sebagai yang paling agung. Petik 2. Suking ragu, bukan batu besar yang menghalangi jalan kita. Sebuah gunung. Jika kau tidak memahami gunung itu, bagaimana mungkin kau bisa mendakinya? Jawab kapten dengan penuh percaya diri. Tidak ada belenggu yang mencegah kita menghunus pedang. Neraka. Suking menatap kapten. Dengan wajah penuh kerinduan, kapten menatap dunia luar melalui jendela paviliun pedang. Dia menghela napas pelan. Aku akan mengorbankan diriku ke neraka untuk menyelamatkan orang lain dari siksaan itu. Suking menatap kapten dan memperhatikan bahwa ia sama sekali tidak merasa malu. Beberapa saat berlalu, lalu Suking menghela napas dan mengangguk. Kapten, Anda benar-benar perlu mulai makan lebih banyak jeruk bali. Wajah sang kapten berseri-seri. Tampaknya sama sekali tidak khawatir Suking sekali lagi menyebutkan jeruk bali. Dia bergegas ke sisi Suking. Dengan alis terangkat-angkat, dia menyerahkan 3 buah apel besar kepadanya. Cintaku padamu tidak sia-sia, adikku tersayang. Jadi, aku akan menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, kapten bergegas pergi dengan wajah gembira. Suking memperhatikan dengan penuh pertimbangan saat dia pergi. Meskipun kapten akhirnya sepenuhnya bertentangan dengan dirinya sendiri, Suking sebenarnya berpikir bahwa penilaian awalnya memiliki banyak kebenaran. Hanya dengan hati yang tenang seseorang dapat menjadi benar-benar kuat. Sambil menutup mata, ia sepenuhnya membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran yang tidak perlu dan mulai bermeditasi.
Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Selama waktu itu, Suking bekerja keras untuk memurnikan pikirannya. Dia membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang akan mengganggu ketenangannya, dan mengembalikan dirinya ke pola pikir yang sama seperti ketika dia pertama kali tiba di prefektur penerima kaisar. Dia juga membenamkan dirinya dalam membiasakan diri dengan hukum alam dan magis dunia kecil. Larut malam di hari keempat, dia berhasil mencapai titik di mana dia mampu bertahan selama 2000 napas waktu. Sekarang aku bisa mencobanya. Dia tidak mengakhiri shiftnya dan pulang. Sebaliknya, dia beristirahat sejenak di level 90, lalu sekali lagi memasuki dunia di dalam mural. Begitu berada di kehampaan, dia mengikuti jalan yang familiar menuju kubah, lalu melewatinya untuk muncul di atas awan di dunia kecil. Tekanan yang sangat besar menimpanya, seperti seluruh pegunungan yang runtuh dari atas. Ia menggigil saat suara retakan dan letupan bergema dari dalam. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah. Ini persis seperti cara ia berlatih di sini biasanya. Ia sudah sepenuhnya terbiasa dengan beban hukum alam yang seperti gunung. Ia bergerak maju tanpa ragu, membawa beban gunung bersamanya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, suara gemuruh yang hebat bergema, seperti batu besar yang jatuh dari gunung. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan angin kencang berhembus ke sana kemari. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Alasannya adalah Suking tidak mampu mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan. Karena dia terikat oleh hukum dunia, setiap gerakannya akan menyebabkan transformasi dramatis di sekitarnya. Saat dia lewat, kilat menyambar dan awan bergejolak dengan dramatis. Saat dia melanjutkan perjalanan, makhluk-makhluk non-manusia yang bersembunyi di area tersebut menatap dengan terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa itu karena dia tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan, hal itu justru menggambarkan betapa berbahayanya dia. Lagi pula, mengingat dia tidak bisa mengendalikan hukum alam, itu berarti dampaknya akan menyebar tanpa terkendali. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saat dia muncul di udara, cuaca di sekitarnya berubah drastis. Terkadang hujan asam, terkadang petir, terkadang badai. Tanah di bawah kakinya juga terpengaruh. Terkadang dataran berubah menjadi pegunungan, atau pegunungan berubah menjadi sungai. Semuanya benar-benar tidak stabil, dan baru kembali normal setelah dia pergi. Para narapidana yang terjebak dalam semua itu sangat tidak beruntung. Saat menunduk, Suking melihat gerombolan narapidana berhamburan keluar dari tempat persembunyian, dengan wajah ketakutan saat mereka melarikan diri ke sana kemari. Beberapa orang, yang telah kehilangan terlalu banyak ingatan karena mati berkali-kali, justru berlari ke arahnya dengan harapan terbunuh langsung oleh hukum alam. Jika mereka terbunuh dengan cara itu, mereka tidak akan mengalami riset. Karena itu, mereka menganggap jenis kematian tersebut sebagai pembebasan. Sambil mengerutkan kening, Suking melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Dengan ini saya menutup wilayah darat dan udara di bagian dunia ini." Sebagai respons, hukum-hukum yang dipertahankannya bergetar, dan kemudian suara retakan memenuhi langit dan bumi di sekitarnya. Kemudian, aliran hukum alam menyapu keluar dari makhluk hidup di daerah tersebut, dan kemudian menyatu di sekitar Suking saat mereka menciptakan hukum alam baru. Orang-orang yang bergegas ke arahnya untuk bunuh diri dipukul mundur, dan tidak punya kesempatan untuk berlari atau terbang mendekat. Ketika Suking meninggalkan area tersebut, semuanya kembali normal. Setelah itu, Suking menghitung waktu. Menyadari bahwa ia tidak boleh menunda-nunda lagi, ia mengertakkan giginya dan bergegas maju. Saat ia bergerak, semakin banyak suara retakan yang berasal dari dalam dirinya. Selain itu, hukum-hukum di sekitarnya menyebabkan tanah di bawahnya tampak menyusut, memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat lagi. Tak lama kemudian, ia sampai di dataran luas tempat para demi immortal berada. Ini adalah tugas pertama yang telah ia rencanakan untuk perjalanannya ke dunia kecil ini. Setelah tiba, dia langsung mengubah hukum alam di daerah tersebut. Kemudian dia membuat gerakan menggenggam, menyebabkan 2 demi immortal Naschen Soul terbang ke udara menghampirinya. Lalu dia melesat pergi ke kejauhan. Setelah menemukan lokasi yang sepi, dia menggunakan taktik yang sama seperti yang dia gunakan pada narapidana demi immortal unit D. Setelah memasukkan mutagen ke dalam tubuh keduanya, dia berhenti sejenak untuk berpikir.
Jika ingatan mereka tidak dihapus, itu berarti peluang mereka untuk diubah menjadi boneka abadi berkurang. Meskipun begitu, para demi immortal bukanlah orang bodoh. Jika beberapa dari mereka tiba-tiba muncul tanpa ingatan setelah 300 tahun hal itu tidak pernah terjadi, mereka akan curiga. Saya tidak bisa terlalu memaksakan atau terlalu dramatis. Setelah berpikir lebih lanjut, dia membawa salah satu demi immortal yang tidak sadarkan diri kembali ke dataran. Yang lainnya, dia lemparkan ke hutan belantara agak jauh. Aku akan sering kembali untuk mengawasi mereka. Jika demi immortal di lokasi lain kehilangan ingatannya, aku bisa membawanya kembali. Dengan begitu, dia hanya akan mengalami sedikit kehilangan ingatan. Dia baru saja akan melanjutkan ke tugas kedua yang ada dalam pikirannya ketika, tiba-tiba, dia menoleh ke belakang. Seseorang tiba-tiba muncul sekitar 1.500 meter di belakangnya. Dari seragamnya, jelas sekali dia adalah sipir unit C. Dia menatap dingin Suking, lalu ke arah demi immortal di hutan belantara. Matanya bersinar dengan cahaya misterius. Apa yang sedang kamu lakukan? Berdasarkan fluktuasi tingkat kultivasi sipir unit C ini, Suking dapat menyimpulkan bahwa dia berada di tingkat Naschen Sol. Dia ingat pernah melihat sipir ini sebelumnya, meskipun dia belum pernah berbicara dengannya. Menanggapi pertanyaan itu, Suking menatap ke arah padang gurun di bawah, lalu memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Ini sebuah eksperimen kecil. Sipir penjara itu menatap Suking dengan dingin untuk waktu yang lama, lalu kembali menatap demi immortal yang hampir sadar kembali. Akulah yang bertanggung jawab atas tanah ini. Seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Perintah gubernur menyatakan bahwa para demi immortal dikecualikan dari penderitaan kehilangan ingatan, ini harus terjadi sekali saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak melakukan apapun untuk ikut campur. Dia dan Suking sama-sama sipir penjara. Dan meskipun Suking belum mencapai level Naschen Sol, dia memiliki otoritas yang sama. Apa yang dilakukannya memang melanggar aturan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, bahkan sampai meminta maaf secara terang-terangan. Akibatnya, sipir penjara lainnya tidak berniat untuk bertindak lebih jauh. Suking tahu bahwa dia telah ceroboh, dan bahwa dia benar-benar tidak punya alasan untuk tindakannya. Biasanya, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lagi pula, dia tidak pernah melakukan kesalahan di unit D. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia berpatroli, dan dia bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. Karena itu, dia lupa untuk memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas bagian dunia kecil ini. Terbukti bersalah, kata Suking kepada sipir penjara sambil menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Sipir penjara itu tidak menoleh ke belakang, tetapi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jelas sekali dia tidak semarah sebelumnya. Setelah ia pergi, Suking pun ikut pergi. Tugas kedua yang ada dalam pikirannya adalah menemukan ketiga Night Sade, baik untuk mengamati mereka maupun untuk meninggalkan jejaknya pada mereka. Namun, kini ia memiliki rencana lain. Terbang kembali ke langit, ia meninggalkan dunia kecil itu. Setelah terbebas dari hukum, dia menghela napas lega. Kemudian dia kembali ke divisi pemasyarakatan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Ghost Hand untuk melaporkan bagaimana dia menghadapi hukum alam dan melakukan patroli. Di salah satu sudut lantai 90, Ghost Hand duduk di kursi goyang dengan kendi berisi alkohol di tangan. Ketika mendengar laporan Suking, dia mendongak dan berkata, "Secepat itu." Ghost Hand tidak menyembunyikan keterkejutannya. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dan menunjuk, menyebabkan mural itu bersinar dengan cahaya lembut. Kemudian gambar-gambar itu bergeser, berubah menjadi Suking yang sedang berpatroli. Itu adalah saat dia baru saja tiba, dan bukan saat dia berurusan dengan para demi immortal. Lumayan, nak, kerja bagus. Ghost Hand melambaikan tangannya dan mural itu kembali normal. Kemudian dia melemparkan medali identitas kepada Suking. Kau akan bertanggung jawab atas distrik timur 13. Baik, Tuan, kata Suking. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan dengan tenang, hamba yang rendah hati ini perlu melaporkan sesuatu. Saya memindahkan salah satu setengah dewa ke lokasi berbeda di dunia kecil. Ini adalah eksperimen yang perlu saya jalankan. Itu bukan masalah besar, kata Ghost Hand sambil terkekeh sinis. Jelas, Ghost Hand sudah menyadari situasinya.
Sebagai penanggung jawab, dia tahu persis apa yang terjadi di dunia kecil itu. Terlebih lagi, dia tahu bahwa para sipir di bawah komandonya bukanlah orang bodoh yang naif dan terkadang akan terlibat dalam proyek dan urusan pribadi. Tetapi pada akhirnya, mereka semua adalah pendekar pedang, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu yang benar-benar jahat. Akibatnya, dia biasanya akan berpaling dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, dia pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, dia jelas senang karena Su Qing telah berinisiatif menjelaskan dirinya. Melihat itu, Su Qing tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Ada beberapa hal yang tidak layak disembunyikan, dan jika dilakukan, akan mengakibatkan pengawasan yang lebih tidak diinginkan. Dengan pemikiran itu, dia mengatakan satu hal lagi. Senior, saya sangat ingin mengamati tanaman Netsade lainnya. Ghost Hand tertawa terbahak-bahak. Sambil menunjuk medali identitas yang baru saja diberikannya, dia berkata, saat kuliah tadi, aku bisa tahu kau tertarik. Kau bebas mengamati apapun di area yang kau awasi. Karena terkejut, Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Ghost Hand. Kemudian dia pergi. Ghost Hand menyesap minuman beralkohol sambil memperhatikan Su Qing pergi. Dia benar-benar menyukai Su Qing. Entah itu cara dia meracuni Ailing Ghost, luasnya kekuatan pemahamannya, atau kesopanannya, semuanya luar biasa. Terlebih lagi, dia baru berada di level Gold Core, namun memenuhi syarat untuk berpatroli sendirian. Semua itu menunjukkan betapa luar biasanya Su Qing. Di luar semua itu, ada pilar cahayanya yang mencapai 30.000 meter dan fakta bahwa dia ditugaskan ke D132. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang terakhir adalah yang paling signifikan dari semuanya. Itulah mengapa Ghost Hand menempatkan Netsades di area yang menjadi tanggung jawab Su Qing. Jika dia menempatkan Netsades bersama sipir lain, semua sipir lain akan mulai berspekulasi tentang pilihannya. Lagi pula, Netsades cukup langka sehingga semua orang tertarik padanya. Namun, memberikannya kepada seseorang yang memiliki pilar cahaya sepanjang 30.000 meter akan mencegah sebagian besar spekulasi tersebut. Terlebih lagi, hal itu akan membantu memastikan bahwa Su Qing menjadi terkenal di antara para sipir penjara lainnya. Kau harus bekerja keras, nak. Distrik Timur 13 benar-benar beruntung hari ini. Sambil meneguk minuman beralkohol, dia bergoyang di kursi dan bersenandung kecil. Su Qing sekali lagi memasuki dunia di dalam mural. Saat hukum-hukum itu membebani dirinya, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan medali perintah untuk menemukan jalan ke Distrik Timur 13. Itu adalah distrik yang cukup besar yang telah dilalui Ghost Hand pada tur pertamanya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Medannya berupa gunung berapi, dengan aliran lava yang melintasi daratan. Ketiga Netsade itu dipenjara di 3 gunung berapi yang berbeda. Cahaya yang dipancarkan oleh gunung berapi yang berapi-api itu cukup mirip dengan sinar matahari sehingga para Netsade mengalami siksaan yang sama seperti yang mereka alami jika berada di luar pada siang hari. Su Qing terbang melewati mereka bertiga untuk mengamati keadaan sekitar, lalu mengambil salah satu Netsade dari gunung berapi untuk dipelajari. Setelah sekitar 500 tarikan napas berlalu, matanya berbinar-binar. Aura bulan merah jauh lebih kuat pada mereka dibandingkan dengan Holytides. Sebenarnya, saat Ghost Hand memberinya instruksi pribadi tentang Netsades, Su Qing telah memperhatikan aura bulan merah pada mereka. Itu berasal dari darah hitam mereka. Hari ini, dia akhirnya dapat mengkonfirmasi pengamatannya sebelumnya. Itulah mengapa Holytides memiliki aura yang sama. Itu karena mereka memiliki sebagian darah hitam Netsades yang mengalir di pembuluh darah mereka. Dengan demikian, kurasa itu berarti Netsades menyembah dewa jahat dengan tangan yang menutupi mata, dewa yang sama yang kulihat di pilar Netherflight awal tertinggi di prefektur penerima kaisar. Dia merasa lebih waspada dari sebelumnya, terutama mengingat bulan ungu di istana surgawi keempatnya terbentuk dari sebagian aura yang telah dia curi dari bulan merah itu. Netsade, gumamnya. Dia merasa yakin dengan dugaannya sejauh ini, terutama mengingat apa yang dia ketahui tentang Netsade yang hidup di negeri tanpa matahari dan hanya memiliki bulan. Akhirnya, ia menenangkan pikirannya. Dengan mengirimkan perintah kehendak ilahi kepada bayangannya, ia memerintahkan bayangannya untuk mengawasi mereka. Pada saat yang sama, ia juga mengambil beberapa gambar dan menyimpannya di selembar giok.
Setelah berpikir lebih lanjut, ia memutuskan akan lebih baik jika ia membiarkan para Netsade berkomunikasi satu sama lain. Itu mungkin memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak detail dari mereka. Oleh karena itu, ia menempatkan ketiga Netsade ke dalam gunung berapi yang sama. Selanjutnya, ia menemukan seorang narapidana non-manusia untuk menguji seni perebutan Dao Gruglum miliknya. Ia ingin melihat apakah memangsa makhluk non-manusia dapat meningkatkan basis kultivasinya. Sayangnya, meskipun Su King memiliki kemampuan bertarung yang lebih dari cukup, karena tingkat basis kultivasi dasarnya berbeda, seni perebutan Dao Gruglum tidak terlalu efektif. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa masuk akal untuk menyamakan inti emas dengan buah-buahan manisan. Tidak masalah jika buah-buahan manisan itu keras, karena lapisan luarnya hanyalah gula yang mengkristal. Begitu lapisan luar itu meleleh, ia bisa mencerna buah di dalamnya. Tetapi jiwa-jiwa yang baru lahir seperti buah yang dilapisi besi. Jelas, lapisan besi itu akan membuat mereka jauh lebih sulit dicerna. Bagi Su King, hal itu masuk akal. Lagi pula, selemah apapun kultivator Naschen Soul, mereka berada pada level yang jauh lebih tinggi. Teknik Gold Core tidak akan bekerja dengan baik dalam keadaan seperti itu. Bukan berarti benar-benar tidak ada cara untuk membuatnya berhasil. Tetapi kerumitan tersebut membuat melahap inti emas menjadi lebih masuk akal mengingat betapa mudah dan cepatnya proses tersebut. Kemungkinan lain adalah dia melakukannya dengan cara yang salah. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa setelah dia bisa tinggal di dunia kecil lebih lama, dia akan melakukan beberapa percobaan dan melihat apakah mengubah metode spesifiknya akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Saat itu, ia telah mencapai batas waktunya dan bersiap untuk pergi. Ini adalah kali kedua ia berada di dunia kecil hari ini, dan ia hanya mampu menanggung beban hukum alam yang sangat berat untuk waktu yang terbatas. Tepat sebelum ia pergi, warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi di kejauhan. Awan berubah, menjadi gelap dan mencekam. Guntur bergemuruh, membuat seolah-olah ada malapetaka surgawi yang sedang berlangsung. Serangkaian sambaran petir menghantam tanah, meledakkan tanah dan bebatuan di area yang luas. Mata Su King menyipit, karena dia tidak melihat hukum alam apapun yang berlaku. Jangan bilang ini perbuatan salah satu sipir penjara lainnya. Dia mulai bergerak, menuju ke arah area yang terkena dampak. Dari kejauhan, tampak seperti badai besar yang berputar-putar di langit. Saat ia mendekat, ia melihat sesosok bergerak di bawah awan kesengsaraan surgawi. Itu adalah makhluk non-manusia yang tinggi dan kekar dengan kulit biru dan satu tanduk. Ia memiliki satu mata, dan lengan besar dengan 9 jari di setiap tangan. Ekspresinya menunjukkan kecemasan dan kegilaan saat ia terbang menuju awan kesengsaraan. Ia benar-benar berusaha melewati kesengsaraan. Hanya dengan sekali pandang, Su King langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada sipir lain di area tersebut, yang berarti peristiwa dramatis ini disebabkan oleh makhluk bukan manusia. Dia jelas merupakan individu luar biasa yang berhasil mendorong tingkat kultivasinya hingga titik terobosan bahkan saat berada di dunia kecil ini. Akibatnya, hukum alam dunia kecil berubah menjadi cobaan surgawi yang menghancurkan. Itu bukanlah sesuatu yang biasa terlihat di dunia kecil seperti ini. Terlebih lagi, berdasarkan semua yang dia pahami tentang dunia penjara ini, dia yakin bahwa makhluk non-manusia ini tidak akan melewati cobaan tersebut. Jika hukum di tempat ini tidak berada di bawah kendali Istana Pendekar Pedang, mungkin dia punya kesempatan. Tetapi meskipun Su King belum pernah menyaksikan langsung kesengsaraan surgawi di sini, dia tahu bahwa itu akan cukup dahsyat untuk mengguncang langit dan bumi. Tampaknya makhluk non-manusia itu memilih lokasi ini karena tidak adanya penjaga. Dan narapidana itu jelas tidak mengantisipasi kemunculan Su King. Senior Ghost Hand mengirimku ke sini, jadi dia pasti tahu apa yang sedang terjadi, kan? Saat dia merenungkan situasi tersebut, gemuruh hebat bergema dari awan kesengsaraan. Kemudian, banyak kilat berkumpul, dan bukannya jatuh ke makhluk bukan manusia itu, kilat-kilat itu berkumpul di atasnya. Di bawah awan, kilat-kilat itu menyatu membentuk pedang. Bilah kilat itu berkelap-kelip dengan menyilaukan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang memenuhi langit dan bumi. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul, dipenuhi dengan hukum alam dunia kecil, hukum magis langit dan bumi, dan kekuatan Dao surga. Kekuatan itu berdenyut dengan resonansi Dao yang terlihat.
Lingkaran cahaya pedang berkilauan di sekelilingnya dengan kecerahan yang menyilaukan, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah hanya cahaya pedang ini yang ada di langit dan bumi. Kekuatan tak terbatas meledak, disertai dengan suara dahsyat yang menusuk udara, saat pedang itu jatuh ke arah makhluk non-manusia. Ini adalah pedang surgawi sejati. Dan yang ditebas bukanlah tubuh, melainkan dao. Pedang itu menebas tepat menembus makhluk bukan manusia itu. Makhluk tak manusia berkulit biru itu gemetar, lalu mengeluarkan ratapan kesedihan dan penderitaan. Darah menyembur keluar dari mulutnya, karena basis kultivasi jiwa Naschennya tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan langsung meledak. Jiwa Naschennya hancur menjadi abu. Istana surgawinya hancur berkeping-keping. Api kehidupannya padam. Fondasi daunnya runtuh. Setiap aspek basis kultivasinya hancur. Aku menolak untuk menerima ini, teriaknya. Sayangnya, ini adalah dunia kecil di mana hukum alam dan sihir membatasi kekuatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah jatuh ke tanah sebagai manusia biasa, kehilangan semua kultivasinya. Su Qing tidak memperhatikan makhluk bukan manusia itu atau lolongan pembangkangannya. Sebaliknya, dia mendarat di puncak gunung terdekat dan menatap kilat surgawi, pikirannya kacau. Yang dia tatap adalah kumpulan kilat yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti pedang surgawi. Pemandangan pedang itu membuat pikirannya terfokus pada satu hal tertentu. Pedang itu, gumamnya, menggigil hingga ke tulang. Perubahan kondisi mentalnya menyebabkan transformasi pada lingkungan sekitarnya karena hukum alam. Awan muncul di atasnya, menjatuhkan hujan asam, medan magnet, dan petir. Hal yang sama terjadi di semua pegunungan di sekitarnya. Segala sesuatu di luar pegunungan menjadi kabur saat medan di sekitarnya berubah antara laut, dataran, gurun, dan gunung berapi. Adapun kultivator non-manusia yang gagal dalam ujian berat, dia telah pergi, apakah mati atau melarikan diri, tidak mungkin untuk mengatakannya. Su Qing tidak memperhatikan hal itu. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedang yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi. Meskipun pedang itu telah lenyap, Su Qing masih dapat melihatnya dengan jelas dalam benaknya. Pedang itu memberinya perasaan yang sama seperti yang dialaminya ketika ia melihat patung di kuil Taois keagungan tertinggi di luar markas pemulung di Phoenix Selatan. Pikiran itu membuatnya merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jangan bilang, baginya sangat masuk akal bahwa siapapun ahli ulung yang awalnya menciptakan pedang tunggal keagungan tertinggi, mungkin melakukannya setelah secara pribadi menyaksikan pedang surgawi yang memutus dao. Tentu saja, ada beberapa perbedaan. Pedang agung keagungan tunggal adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh para kultivator. Pedang yang baru saja dilihatnya adalah pedang dari kesengsaraan surgawi. Di satu sisi, keduanya tampak memiliki asal yang sama. Di sisi lain, pedang kesengsaraan itu memiliki resonansi dao, dan lebih jauh lagi, memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu dapat membunuh tubuh, yang lain dapat memutuskan dao. Jika aku bisa mendapatkan pencerahan darinya, maka gabungkanlah dengan pedang tunggal keagungan tertinggiku. Mata Su Qing berbinar-binar. Secara naluriah, ia mengangkat tangan kanannya dan membayangkan gambar yang baru saja dilihatnya. Kemudian ia melambaikan tangan kanannya dengan harapan dapat meniru pedang pemutus dao yang baru saja dilihatnya, yang terbentuk dari hukum alam dunia kecil ini. Sayangnya, meskipun Su Qing memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, tidak mungkin dia bisa berhasil dalam hal seperti itu hanya dengan menyaksikan peristiwa tersebut satu kali. Setelah beberapa puluh tarikan napas berlalu, dan pedang petir itu benar-benar hilang, Su Qing mendapati bayangan pedang itu di benaknya memudar. Akhirnya, sekuat apapun dia melawan efeknya, bayangan itu lenyap. Dia mencoba menggunakan kendali terbatasnya untuk membuat pedang itu muncul kembali, tetapi tidak berhasil. Jelas sekali cobaan surgawi itu berada di luar wewenang dan kendalinya. Namun, Su Qing bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, jadi dia memejamkan mata untuk berpikir mendalam tentang situasi tersebut. Itu mirip dengan saat dia mencari pencerahan di Gunung Kaisar Hantu. Dia perlahan mencoba membentuk gambaran pedang itu dalam pikirannya dan mengingatnya. Beberapa ratus tarikan napas berlalu. Su Qing membuka matanya. Matanya merah saat ia menatap awan di langit yang kini tampak biasa saja. Ia menghela napas. Dia telah mencari pencerahan dan gagal. Salah satu alasannya adalah pedang surgawi itu hanya muncul sesaat. Alasan lain berkaitan dengan pengaruh dunia kecil,
yang menciptakan lingkungan yang kurang ideal. Dan kemudian ada kepribadian tingkat tinggi dari pedang surgawi itu. Dalam beberapa hal, itu seperti versi asli dari pedang tunggal keagungan tertinggi. Karena semua alasan itu, Su King tidak mungkin berhasil. Saya juga terlalu terburu-buru. Setelah menganalisis semua alasan kegagalannya, dia tidak punya pilihan selain menghela napas dan meninggalkan dunia kecil itu. Begitu berada di luar, ia langsung ambruk karena kelelahan yang melandanya. Ia selalu merasakan hal itu setiap kali meninggalkan dunia kecil. Alasannya adalah tingkat kultivasinya memang tidak memadai, sehingga mempertahankan hukum alam menjadi beban yang sangat berat. Namun, ia tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, matanya berbinar-binar saat ia terus menganalisis situasi. Jika aku ingin mendapatkan pencerahan dari pedang itu, aku perlu melihatnya beberapa kali lagi. Dan aku perlu melakukannya dalam keadaan yang lebih rileks, tetapi juga sepenuhnya fokus. Itulah satu-satunya cara agar aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Dia menatap kembali ke dunia kecil itu dengan penuh pertimbangan. Saat ini aku telah menguasai 2 jurus pedang dari jurus pedang tunggal keagungan tertinggi. Jika aku berhasil dengan jurus pedang surgawi pemutus dao itu, maka itu bisa dihitung sebagai jurus pedang ketigaku. Su King berpikir tentang bagaimana dia sebenarnya belum meninggalkan ibu kota kabupaten sejak tiba. Dia belum pergi mencari kuil Taois keagungan tertinggi, dan dengan demikian, belum meningkatkan pedang tunggal keagungan tertingginya. Seperti yang dia ketahui, sebagian besar kuil Taois keagungan tertinggi sebenarnya tidak akan membantu dalam pencerahan. Lagi pula, begitu seseorang berhasil memperoleh pencerahan, kuil tersebut perlu dibiarkan menganggur selama setengah dari siklus 60 tahun sebelum pencerahan baru dapat diperoleh darinya. Hal itu memastikan bahwa sangat sulit untuk menguasai banyak jurus pedang. Anda membutuhkan kesempatan yang tepat untuk menemukan waktu yang tepat untuk mencapai pencerahan, atau menemukan kuil tempat seseorang yang telah mencapai pencerahan sedang sekarat. Su King memikirkan masalah itu sepanjang perjalanan kembali ke divisi pemasyarakatan. Aku belum akan kembali ke paviliun pedangku. Setelah keluar dari mural, dia menoleh ke belakang melihat gambar dunia kecil itu. Matanya berkedip penuh pertimbangan, lalu dia pergi ke sudut terjauh level 90 untuk melakukan latihan pernapasan. 4 jam kemudian, setelah sejumlah sipir datang dan pergi di dunia kecil, kristal ungu Su King mengembalikannya ke keadaan normal. Tanpa ragu-ragu, dia kembali ke dunia kecil sekali lagi.